Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Jadi saya ingin memberikan suatu tips buat ibu-ibu semua tentang bagaimana memulai memberikan makan pada putra-putri Anda. Jadi ini prinsip ya, prinsip karena kenapa saya angkat. Jadi ini pengalaman di praktek ya. Jadi berkali-kali itu ibu selalu mengeluh pada akhirnya anak-anak itu kok jadi susah makan. Nah, salah satu ya, bukan suatu penyebab utama, tapi salah satunya itu ternyata pada saat kita lakukan apa namanya? Kita memberikan beberapa pertanyaan tentang bagaimana dulu waktu awal memulai. Ternyata banyak sekali orang tua itu kurang pas dalam memberikan pemberian awal makan. Jadi, ya memang benar di saat ini di media sosial banyak beredar berbagai macam cara untuk memberikan makanan pada bayi atau bagaimana pertama kali memberikan empati. Tapi harus diingat ibu-ibu semua. Jadi yang namanya empati ya. Jadi kita itu harus ingat bahwa kita tidak hanya memberikan nutrisi yang lengkap saja, tapi kita harus mengajari mereka untuk makan. Bagaimana caranya? Pertama kali harus bisa makan. Jadi karena yang namanya makan itu adalah suatu naluri. Jadi harus diberikan suatu pengalaman bahwa makan itu menyenangkan. Nah, masalahnya yang terjadi adalah jadi kadang-kadang orang tua itu nganggap seperti apa ya? Seperti 1+1 sama dengan 2. Jadi seperti ini. Yang saya maksudnya gini. Jadi kadang beberapa orang tua mereka itu melihat, oh ini harus dikasih ini sampai lengkap. Kemudian dia masak sendiri, pada akhirnya anak itu waktu awal itu mau makan, tapi lama-lama nggak mau makan. Karena mungkin bisa jadi teksturnya kurang pas atau rasanya nggak ada. Sering kali saya tanya kepada ibu, bagaimana cara membuat masakannya. Terus waktu itu saya tanya, ibu rasain? Iya dok, dirasain. Terus rasanya gimana ya? Nggak enak dok lah, nggak enak aja, nggak enak malah dikasihkan ke anaknya. Jadi kan nggak pas kan. Akhirnya padahal anak itu pada akhirnya kan berkembang, otaknya mulai berkembang, sensasi indera perasanya juga mulai berkembang. Nah, pada saat berkembang kita memberikan stimulasi yang itu aja, yang makanannya nggak ada rasanya seperti itu. Nah, akhirnya dia punya suatu pengalaman bahwa makan itu suatu pengalaman yang mengerikan karena tidak enakan gitu. Ya kan Bu ya. Jadi kadang kita nggak menyadari itu. Jadi mereka kalau kita sodori sendok pada akhirnya dia menolak karena dia melihat wah ini nggak enak lagi nih. Ini harus aku telan lagi, nggak enak lagi. Akhirnya orang tua juga stres, anaknya juga tambah nggak mau kan seperti itu. Nah, sebenarnya gini, mungkin beberapa minggu yang lalu saya mengikuti suatu webinar. Kebetulan yang ngisi seorang pakar namanya Prof. Damayanti, seorang guru besar di FKUI, guru besar gizi ya. Jadi beliau malah lebih ekstrim lagi. Udah kasih aja makanan yang ada di rumah, apa mau opor, mau soto apa aja. Tapi yang penting teksturnya ya. Teksturnya itu disesuaikan dengan usia putra putri ibu masing-masing. Jadi kita ngajari makan ya. Ingat kita ngajari makan. Benar kita memang nggak ada yang salah di media sosial itu, nggak ada yang salah. Tapi harus wise, harus bijaksana ya. Jadi apa namanya harus ngelihat. Jadi jangan sampai kita menganggap anak kita itu malah kayak mesin ya. Jadi dikasih ini. Ya tujuannya baik, cuma ibu lupa kadang-kadang. Itu yang malah bukan kadang-kadang, itu sering kali dilupakan bahwa mereka itu juga suatu pribadi yang berkembang, indera pengecapnya mulai berkembang, otaknya mulai berkembang, sensasinya juga mulai berkembang. Kita lupa pada akhirnya itu tadi akhirnya gagal. Jadi yang bisa kita ambil suatu pelajaran adalah semua masukan yang ibu-ibu dapatkan dari manapun harus secara bijaksana ditransfer ke anak. Karena anak itu bukan mesin, bukan robot ya. Sekali lagi ya, itu bukan mesin, bukan robot. Mereka itu juga punya perasaan, punya pikiran ya, punya indera pengecap yang harus distimulasi dengan sesuatu yang menyenangkan. Sehingga pesan saya, buatlah acara makan atau pengajaran untuk makan itu sesuatu yang menyenangkan buat anak-anak kita, sehingga
pada akhirnya mereka berhasil untuk makan dan ibu-ibu tidak stres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.